aktor senior Fahmi Bo kembali dihadapkan pada ujian berat dalam kehidupannya. Setelah beberapa tahun terakhir berjuang melawan penyakit diabetes yang menggerogoti kesehatannya, kini pria yang dikenal lewat berbagai peran ikonik ini harus menghadapi cobaan baru. Beberapa hari lalu, Fahmi Bo mengalami serangan jantung mendadak saat berada di rumah kos tempat tinggalnya. Kejadian itu sontak membuat keluarga dan kerabat terdekatnya cemas. Kondisinya sempat mengkhawatirkan, terlebih mengingat riwayat penyakit yang sudah lama ia derita. Serangan jantung tersebut sempat menyebabkan bagian tubuhnya melemah, terutama di bagian kaki yang saat itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Namun, di tengah kekhawatiran itu, kabar baik mulai datang. Terhitung hingga hari ini, yang menjadi hari ke-8 sejak serangan jantung tersebut terjadi, kondisi Fahmi Bo perlahan menunjukkan perkembangan positif. Ia mulai pulih dan merespons perawatan medis dengan baik. Bahkan, kakinya yang sebelumnya lumpuh sementara, kini sudah bisa kembali digerakkan. Bang Fahmi sekarang sudah membaik atau seperti apa sih Bang? Alhamdulillah Abang untuk saat ini lebih membaik dari sebelumnya. Untuk hari ini hari ke-8. Hari ke-8 pertama masuk di UGD-nya 2 hari, di ruang semi ICU 4 hari, terus di ruangan perawatnya 2 hari, jadi 8 hari total. Pompa jantungnya ada lemah untuk pompanya, jadi aliran darahnya lambat, jadi ada sesak, ada penyebab di badan. Kalau kecapean Abang mungkin enggak sih, memang ada karena ada luka juga ya, luka di kaki karena gula, efek enggak gerak juga selama berapa setahun lah. Jadi tempat tidur aja kan, paling berjemur sekali-sekali. Berjemur kan baru-baru pas pindah kontrakan, sebelumnya masih kos-kosan tidak bisa berjemur. Jadi pas ada penumpukan cairan di perut, kaki dan sekitar paha, jadi semakin susah Bang untuk bergerak. Untuk kakinya udah bisa digerakin, udah bisa. Kemarin dokter minta Abang untuk turun dari tempat tidur, napak, digerak-gerakin kaki, Abang udah bisa gerak-gerak kaki, cuman untuk berdiri dia masih lemah kakinya. Karena kan pengobatan kemarin di rumah sakit ini fokus ke jantung Abang, belum ke pengerokosan tulang. Mungkin dari tahap selanjutnya mungkin pengobatannya ke kaki. Menariknya, dalam situasi darurat tersebut, Fahmi Bo justru mendapatkan pertolongan dari seseorang yang tak disangka, seorang penggemar yang mengenalnya lewat media sosial TikTok. Sosok fans tersebut kebetulan tinggal tidak jauh dari rumah kos tempat Fahmi Bo menetap. Saat mengetahui kondisi idolanya yang tengah terbaring lemah usai mengalami serangan jantung, ia pun dengan sigap turun tangan. Tanpa berpikir panjang, sang penggemar langsung membawa Fahmi ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Tindakan cepat inilah yang diyakini menjadi salah satu faktor penyelamat nyawa sang aktor senior. Saya juga awalnya juga kaget, jam 2 malam dia datang ke kontrakan Bang Fahmi dengan bilang, Bang Fahmi kayaknya harus hari ini juga, malam ini harus dibawa, karena Kak Gina itu telepon dokter, bilang ini kayaknya nggak bisa dibiarkan karena kakinya sama paha dan perutnya sudah keras sekali, jadi kita harus bawa hari ini juga. Karena Abang menunggu keputusan dari anaknya, persetujuannya, jadi paginya yaudah Kak, besok paginya kita berangkat, besok sorenya persiapan semua, kita berangkat dibawa. Jadi Kak Gina pakai mobil dengan anaknya, saya di mobil naik kereta. Terus Bang Ardi standby di sini pengurusan untuk kayak data-datanya Abang. Jadi Abang kemari sampai langsung masuk. Tapi ada kendalanya pas masuk itu kita lupa bawa kursi roda Abang. Oh yang itu. Ya, karena kursi roda di sini ukurannya Kecil, sama, maksudnya kurang lebar. Jadi kita balik lagi, bawa lagi anak yang berjuang tuh untuk balik ke rumah dengan bawa motor. TikTok Kak Gina itu kenal di TikTok, emang baik sama Abang gitu, sering support dalam segi macam-macam ya, finansial. Balik banget kan. Jadi pas malam itu dia bawa, sampai saat ini hampir setiap hari dia datang siang, kadang-kadang ngantar makanan ya buat saya, buat Bang Ardi, kadang-kadang support dari macam-macam, nanyain kabarnya. Terus kita juga dibuatkan satu grup untuk terpantaunya kesehatan Abang. Kalau Abang udah pulang, nanti kita mau buat
satu syukuran selamatan kata-kata Kak Gina gitu ya udah kan silakan gitu. Kalau untuk biaya alhamdulillahnya kan di cover BPJS Pak. Di cover BPJS, tapi ada sebagian obat atau alat yang di luar BPJS ada sebagian. Itu berapa kisarannya Mas? Kisaran nggak tentu Bang, kadang-kadang ada 250.000, kadang-kadang 300.000, kadang-kadang 150.000, nggak tentu. Jadi karena ada resep obat yang di luar BPJS. Karena kan Abang penyakitnya gagal jantung ringan, jadi berbeda-beda sih. Karena Abang ini ada yang nggak di cover BPJS. Ya, kalau itu kita nggak tahu juga kayak, cuman emang banyak orang baik yang sekeliling Abang itu bantu seperti obat-obatan, vitamin, terus kayak oksigen. Kemarin alhamdulillah ada yang memberi juga, terus kayak ada yang memberi kasur juga kemarin, karena Abang kasurnya pindah kontrakan kan nggak seperti kosan Bang, karena nggak ada alat-alatnya. Ada yang memberi kasur, ada yang memberi oksigen. Alhamdulillah sih masih dikasih jalannya. Kemarin ngobrol sama dokternya, Abang nanti ada check up-nya rutinitas, untuk check up-nya pasti ada Kak. Terus ada pantangannya juga, tapi ketentuannya nanti dokternya pas mau pulang diberitahu lagi lah ke Abang. Menariknya, di tengah musibah serangan jantung yang menimpa Fahmi Bo dan membuatnya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, sejak 7 hari lalu hingga hari ini, ada secercah kabar baik yang ikut mengiringi masa pemulihannya. Hubungan Fahmi Bo dengan anak-anaknya yang sempat dikabarkan renggang, kini perlahan membaik. Momentum sakit ini seolah menjadi titik balik yang mempertemukan kembali hati ayah dan anak. Selama masa perawatan di rumah sakit, Ator berusia 52 tahun itu didampingi langsung oleh anak-anaknya. Mereka hadir, memberikan perhatian dan dukungan secara penuh, seolah menedaskan bahwa segala perbedaan dan jarak emosional yang sempat terjadi kini telah mencair. Bang, itu sudah Kalau untuk anak dan istri sih alhamdulillah sudah juga membaik, cuman memang nggak terlihat aja Kak. Maksudnya kalau untuk sering datang pagi pun, pas saat Abang pindah kontrakan yang bantu pun anak pertamanya, anak gue datang support. Kalau pagi seperti makan sarapan nih Abang diantar juga sama anak yang besarnya gitu. Hubungannya baik, mungkin ada kesalahpahaman ya. Kita sekarang udah alhamdulillah, jadi hampir setiap hari terus yang merawat Abang juga sebagian besar anak besarnya. Jadi seperti lap badannya, terus membersihkan kesehariannya Abang. Keseharian Abang, terus kayak laundry bajunya atau pakaiannya. Jadi kan kalau sama yang kita agak malu ya, sama anaknya sendiri, kadang-kadang semua anaknya masih support banget, sayang sama ayahnya gitu. Kalau membatasi pasti Kak, karena kan Abang kesehatannya kurang baik ya. Jadi untuk saat ini paling vertikal juga. Durasi Abang paling 1 jam gitu, karena ada sesak di badan, karena ada rasa sakit yang ditahan gitu. Jadi ya kita cuma ingatin Abang, Bang, kalau bisa dikurangin live-nya, fokus kesehatan dulu. Tapi Abang ya udah, Abang sih nurut sih demi kesehatan Abang. Sekarang udah mengurangi selama di rumah sakit ini. Supportnya ya karena Abang masih semangat juga, jadi kita juga nemenin juga semangat gitu. Mau sembuh gitu Abang berusaha lawan penyakitnya gitu. Karena masih ingat anak-anak sama cucu-cucunya, masih mau melihat mereka besar mungkin. Pesannya sih pernah bilang gitu ke saya. Jadi berjuang lah.